Halo semuanya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih pengertian dari koefisien Gini itu sendiri? Koefisien Gini adalah ketidakmerataan pembagian pendapatan dalam suatu rasio. Rasio antar bidang yang diarsir dengan seluruh bidang di bawah garis pada kurva Lorenz. Koefisien Gini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan atau ketidakmerataan distribusi penduduk dan bisa juga mengukur kekayaan. Koefisien G ini dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu G sama dengan 0 diartikan pembagian pendapatan merata secara sempurna. 0 kurang dari G kurang dari 0,3 diartikan pembagian pendapatan relatif merata. 0,3 kurang dari G kurang dari 0,5 diartikan ketidakmerataan pembagian pendapatan rendah. 0,5 kurang dari G kurang dari 1 ketidakmerataan pembagian pendapatan tinggi. G sama dengan 1 diartikan ketidakmerataan pembagian pendapatan sempurna. G diartikan koefisien Gini. Jelaskan makna dari angka tersebut. Angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pendapat di Indonesia. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi pendapat yang sempurna merata, sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi pendapat yang sangat tidak merata. 2. Mengapa indeks Gini di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan? Indeks Gini perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan karena perkotaan memiliki konsentrasi pendapatan yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih tidak merata dibandingkan pedesaan. Selain itu, terdapat berbagai faktor seperti berikut. 1. Perbedaan peluang ekonomi. 2. Akses terhadap sumber daya. 3. Kehidupan biaya. 3. Mengapa indeks Gini harus dihitung? Jelaskan kegunaannya. Indeks Gini harus dihitung untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di suatu negara, membandingkan suatu negara atau wilayah dengan negara lain, serta untuk menunjukkan kesejahteraan sosial. Kegunaannya, dengan mengetahui tingkat ketimpangan serta tingkat kesejahteraan sosial, pemerintah dapat merumuskan perencanaan dan keputusan serta kebijakan yang tepat untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan nasional? Yang pertama, kebijakan pajak yang progresif, menerapkan sistem perpajakan yang lebih berat bagi individu dan perusahaan dengan pendapatan tinggi, untuk mendistribusikan kembali pendapatan melalui program sosial. Yang kedua, program bantuan sosial, meluncurkan program bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH, untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memiliki peluang kerja yang lebih baik. Yang keempat, pembangunan infrastruktur, mengembangkan infrastruktur di daerah tertinggal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan akses pasar bagi usaha kecil. Yang kelima, kebijakan pemberdayaan ekonomi, mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui penyediaan akses permodalan dan pelatihan. Lorenz adalah kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan atau pendapatan. Kurva terdiri atas segi 4 garis diagonal pada segi 4. Ini dapat ditentukan yang menunjukkan 2 titik diagonal. Dalam kurva Lorenz terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menunjukkan bagian sumatif penduduk dari 0 sampai 100%. Vertikal bagian kumulatif kekayaan atau pendapatan dari paling miskin sampai paling kaya. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, semakin kecil pendapatan atau semakin sempurna atau bagian pendapatan. Pertanyaan selanjutnya, analisis perbedaan kedua gambar tersebut.
Gambar A dan gambar B menggambarkan perbedaan distribusi pendapatan. Gambar A menunjukkan kurva Lorenz yang lebih melengkung dibandingkan gambar B. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan pada gambar A lebih tidak merata. Dalam hal ini, sebagian kecil penduduk menerima sebagian besar pendapatan. Gambar B menunjukkan kurva Lorenz yang lebih dekat ke garis diagonal, garis 45 derajat. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan pada gambar B lebih merata, di mana pendapatan lebih banyak diterima secara proporsional oleh penduduk. Secara sederhana, semakin jauh kurva dari garis diagonal, semakin besar ketimpangan pendapatan. Demikian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.